mensyukuri apa yang ada. Bahasa Arabnya apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Malam hari ini akan bahas tentang hayatan thayyibah atau hidup yang baik. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hidup yang baik menurut versi salah satu ulama terkenal yang bernama Imam Qurtubi. Ini kita akan baca dulu, dasarnya adalah surat An-Nahl ayat 97. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 97 ini bicara intinya tentang hayatan thayyibah. Saya jelaskan dulu. Man amila sholihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, dari laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak bias gender sini. Jadi laki-laki ataupun perempuan yang beramal soleh. Tidak ada yang namanya diskriminasi berdasarkan gender. Hanya laki-laki tok, hanya perempuan tok, tidak. Ini siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan, wahuwa mu'minun, dan dia termasuk orang yang beriman. Nanti kalau jenengan pengen mendalami lagi ciri orang beriman seperti apa, silahkan membuka surat Al-Anfal ayat 2. Tanda-tanda orang yang beriman seperti apa? 1. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, hatinya bergetar, hatinya gumregah, hatinya semangat. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mendengar nama Allah kok seneng, itu cirinya orang beriman. Jadi kalau besok, kita kan kalau bulan Ramadan ada adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Seneng karena mendengar nama Allah atau segera makan kolak? Oh, dua-duanya. Seneng makan kolak juga gak apa-apa, tapi mengingat bahwa itu nikmat dari Allah. Jadi ketika kita itu mendapatkan kenikmatan, segera dihubungkan dengan nama Allah. Ini alhamdulillah, ini adalah kenikmatan dari Allah. Kita perlu memuji, mengaturkan terima kasih kepada Allah. Itu orang yang beriman. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Jika dibacakan ayat Allah, dia semakin beriman. Jadi kalau bapak-bapak ibu sekalian membaca Al-Quran, kemudian lebih dekat pada Allah, lebih beriman, itu berarti kita semakin orang yang berimannya baik. Yang berikutnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal kepada Allah saja. Berharap ngarep-arep
jaga ke itu pada Allah. Orang jaga ke endoke si Ijawan saiki Pak, titik borok itu Pak. Dulu kan zaman kita kecil kan jaga ke endoke si bloro. Padahal si bloro wis ora endok. Dijaga ke. Jadi 3 itu orang yang beriman disebut nama Allah senang, dibacakan ayat Allah juga senang. Kalau kita usaha, kita berharap hasilnya pada Allah saja. Orang yang mau beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia orang yang beriman, Allah ini falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kepada orang yang beramal dan beriman tadi adalah hayatan thayyibah, hidup yang baik. Jadi kita itu akan diberi hidup yang baik. Kemudian masih bonusnya lagi, walanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Jadi kita diberi kehidupan yang baik, diberi juga balasan yang jauh lebih baik. Apa itu hidup yang baik? Hayatan thayyibah. Ada seorang ulama yang bernama Qurtubi itu merangkum pendapat beberapa ulama. Ternyata beliau merangkum dari 3 ulama. Yang pertama dari ulama yang bernama Ibnu Abbas. Sinten Bu? Yang merangkum Imam Qurtubi, pendapat yang pertama dari Ibnu Abbas. Apa itu yang namanya hayatan thayyibah? Rizki yang halal, ar-rizqul halal. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas, hidup yang baik apabila kita dikaruniai Allah rizki yang halal. Jadi hayatan thayyibah itu indikatornya rizkinya halal. Kalau kita berdoakan Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizki yang halal sehingga terjauh dari rizki yang haram, dan berilah kami kekayaan darimu ya Allah sehingga aku tidak berharap selain kamu ya Allah. Jadi yang pertama ini, kalau kita pengen ngukur kita itu hidupnya baik atau enggak, rizki kita halal atau tidak. Coba sekarang kita review barang-barang kita Bu. Saya bawa sajadah. Kira-kira sajadah saya itu halal enggak Bu? Sekarang jalan nebak. Ini saya beli atau dikasih? Kok bener ya? Kacamata saya Bu, kira-kira ini halal atau enggak? Halal. Dikasih atau beli? Beli. Alhamdulillah bener. Ibu-ibu, pokoknya yang murah-murah tuku dhewe. Kalau kita pengen ngetes, mengecek hidup kita itu baik atau enggak, rizki kita halal atau tidak. Saya tanya ibu-ibu, ini kerudungnya halal atau haram? Halal. Yang kedua, dikasih atau beli? Beli. Nyicil atau cash? Wah, gak usah emosi gitu. Biasa aja, aku diarani lingne, aku ora emosi kok. Itu yang pertama. Jadi kalau dibalik, kalau kita balik logikanya, kalau kita pengen hidup kita baik atau thayyibah, jangan sampai kita gerangsang mencari rizki, mengambil rizki yang tidak halal. Jadi kalau ada rizki yang haram, ditolak. Termasuk besok kalau ada serangan fajar. Jadi kan luar apa betul Bu? Tanggal 14 Februari 2024 akan ada pemilu serentak. Misalnya tanggal 14 Februari besok jenengan dikasih uang serangan fajar, diterima enggak Bu? Nah, ini dapat iki. Jenengan pengen hidupnya baik atau enggak? Baik. Berarti ditolak. Alhamdulillah. Yang kedua, menurut Imam Hasan Basri As-Sani, yang kedua, yang namanya hidup yang baik atau hayatan thayyibah
Al-qanaah. Apa Bu? Al-qanaah. Pernah dengar qanaah itu apa? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Jadi yang namanya qanaah itu kita mensyukuri yang ada. Orang golek-golek sing ora ono. Wis disuguh sambal goreng, apalagi acar, terus kok le apal men ya iki review kuliner. Wah, sing ngurusi kayak. Kalau kita itu disuguh, Bu, mensyukuri apa yang ada. Orang golek-golek sing ra ono. Wis tongkrong ono, iki ono, ora ono krupuke. Dengan punya kebutuhan 5 juta, Allah kok memberikan 3 juta. Yang 3 juta itu disyukuri dulu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena saya butuhnya 5, baru diberi 3. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala situasi, dalam segala kondisi, apapun disyukuri. Kemudian kalau kita mau minta lagi, yang ini diakui dulu. Ya Allah, kemarin saya minta 5, alhamdulillah sudah dikasih 3. Ya Allah, kami masih butuh 2 lagi. Boleh, tapi bukan karena kita mencela kenikmatan yang ini. Ini namanya yang kedua qanaah. Yang pertama dua kita qanaah. Qanaah itu apa, Bu? Mensyukuri apa yang ada. Pun apal? Cuman 3, tinggal kurang 1 lagi. Yang terakhir apa ya? Jangan kemana-mana setelah yang 1. Yang ketiga ini dari seorang tokoh yang bernama Dhahhak. Dia mengatakan bahwa apa itu hidup yang baik? Yang ketiga cirinya yaitu taufiquhu ilat ta'at. Yang namanya orang yang hidupnya baik itu dia diberi kemudahan untuk taat, Bu. Taat pada Allah. Sekarang kalau kita punya rizki yang halal, sudah kita syukuri, kemudian rizki itu kita gunakan untuk ketaatan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ketiga ini, kalau kita punya harta, kita punya kenikmatan, atau kita punya fasilitas, kalau hidup kita pengen baik, bahwa kenikmatan itu digunakan untuk ketaatan. Jauhkan kenikmatan dari kemaksiatan. Seperti misalnya kita korban. Korban itu kan setahun sekali, Bu, harus diagendakan. Jadi mulai sekarang kita harus sudah mulai berpikir berniat tentang korban. Setelah korban, bahkan kemarin korban yang lalu sudah selesai, langsung berniat dan menabung, Bu. Sudah mengkondisikan orang tiba-tiba, "Bulah, sesuk korban toh. Hatrong yutoy, gedobiakan." Harusnya disiapkan jauh-jauh hari. Jadi kita jangan emang terprogram. Begitu selesai korban tahun yang lalu, segera kita berniat dan menabung untuk korban tahun depan. Kok besok belum cukup? Ya besoknya lagi. Belum cukup, besoknya lagi. Kok sampai meninggal gak cukup? Allah sudah menilai amal panjenengan dari niat dan usaha yang sungguh-sungguh. Sudah berniat haji, menabung, kok belum cukup? Besok lagi berangkatnya, kok belum sampai meninggal, bahkan tidak bisa berangkat. Allah sudah menilai amal panjenengan dari niat dan usaha yang sungguh-sungguh. Saya ulang lagi Bapak Ibu sekalian, kita review. Yang pertama dari surat An-Nahl ayat 97. Intinya adalah siapa yang rajin beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, kalau dia orang yang beriman, maka akan diberikan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Hidup yang baik menurut rangkuman dari Al-Qurtubi, yang pertama hidup yang baik itu apa, Bu? Diberi rizki yang halal. Yang kedua, setelah diberi rizki yang halal, kita mensyukuri apa yang ada. Bahasa Arabnya apa, Bu?
qanaah. Yang pertama rizki yang halal, yang kedua qanaah. Yang ketiga, setelah kita diberi rizki kemudian kita mensyukuri, yang ketiga menggunakan rizki itu untuk ketaatan. Itu tiga itu, mudah-mudahan kita semua bisa hidup kita lebih baik dengan tiga ciri itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita upayakan hidup kita adalah hidup yang baik, sehingga dengan cara satu, kita selalu memilih rizki yang halal. Yang kedua, mensyukuri rizki apa yang diberikan oleh Allah atau qanaah. Dan yang ketiga, menggunakan rizki kita untuk ketaatan pada Allah. Ingat ya Bu ya, coba kita review. Hidup yang baik menurut surat An-Nahl ayat 97. Satu. Tuh, yang kedua, artinya mensyukuri atau menerima apa yang ada. Yang ketiga, rizkinya digunakan untuk ketaatan. Rizki halal, qanaah, taat. Rizki halal, qanaah, taat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan hidup kita menjadi hidup yang baik, sehingga nanti juga di akhirat hidup kita akan jauh lebih baik. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.